Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang kita ada karet, tapi ini karet bintik. Ini karet bintik dari Yinhe 955. Ini udah ada sponsnya 0,7 mili. Langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung kita lihat dari dekat. Nah, sama langsung nanti kita coba. Ini dia Yinhe 955. Ini dia, sekarang kita udah ada karetnya, Yinhe 955 long pips. Ini di sininya udah ada Moxa. Moxa itu kan tensornya Yinhe selain max tense. Ini apa kenceng, tapi kan sponsnya 0,7. Ya nggak akan kenceng-kenceng amat juga sih. Mudah-mudahan kontrolnya enak, meskipun ini Moxa. Kontrolnya buat defense, mudah-mudahan enak. Nanti kita coba pakai defense. Ini karetnya di bagian atas bintiknya sih nggak rata kayak Super Kim. Ini masih ada itunya. TTF Milky Way 955. Ini yang reguler, belum diproses. Ada sponsnya 0,7 mili. Nah, sponsnya enggak, spons Yinhe bawaan pasti agak soft, enggak terlalu keras, enggak terlalu hard. Oke lah. Ini alurnya horizontal ke sini, ke pinggir. Saya nggak terlalu ngerti sih alur horizontal atau vertikal jadinya gimana. Taunya bintik aja, bintik panjang, pendek, sama proses. Kita langsung coba di meja. Ini dia Yinhe 955.
Halo, kita balik lagi. Tadi kita coba karetnya ini Inhe 955 long pips. Ini ada sponsnya 0,7 mili. Saya udah buka lagi karetnya. Ini. Nah, ini dia karetnya. Agak transparan kalau dari sini. Ini sponsnya 0,7 mili, terus agak tipis dari yang bisa saya pakai. Saya biasa pakai 0,8 atau 1 mili. Ini 0,7 mili, jadi memang kontrolnya pasti lebih bagus dari yang biasa saya pakai, tapi powernya agak kurang sedikit dari yang biasa saya pakai. Ini tadi saya coba pakai buat dorong-dorong, buat strokean gitu, dorong biasa backhand. Rasanya kayak pakai Yinhe King. Yinhe King ada juga yang ada sponsnya, yang 0,7 juga dari pabriknya udah ada sponsnya. Ini rasanya sama banget. Rasanya sama, cara pakainya sama, efeknya sama. Meskipun ini kelihatannya agak lebih besar daripada Yinhe King. Yinhe King agak lebih kecil dikit si bintiknya. Kalau tingginya mungkin sama tingginya, cuma itu lebih Yinhe King lebih kecil dikit bintiknya dan lebih agak jaraknya agak renggang dikit. Ini agak sedikit lebih rapat kalau 955 ini. Tapi feel-nya semuanya sama, feel-nya, cara pakainya sama. Pakai dorong-dorong, bolanya udah pasti turun. Tapi berhubung tadi lawan sayanya kirinya juga pakai bintik serang, jadi mungkin ya buat dia nggak terlalu ngefek kalau dorong-dorong ke kiri. Habis itu coba buat smash. Nah, buat smash balik lagi tadi sama kayak Yinhe King, ini pakainya gampang. Bintik reguler kayak gini non proses, terus apalagi pakai spons, pakainya lebih gampang kalau buat dorong-dorong, buat drive gitu sama buat smash daripada yang OX. Meskipun OX nya reguler non proses juga pasti agak sedikit susah buat smashnya sama dorongnya. Jadi ini buat smash masih enak lah, asal seperti kayak video saya yang sebelumnya, asalkan jangan digesek kalau main pakai bintik. Itu aja sih kuncinya. Jadi ini kontrolnya besar, tadi udah saya bilang, soalnya sponsnya tipis 0,7. Jadi buat smash juga nggak terlalu kenceng kayak yang biasa saya pakai 1 mili, pasti lebih kenceng kalau buat smash. Nah, habis itu saya coba buat defense, mau cut di depan meja atau di belakang meja. Nah, ini si bolanya efek ke lawannya itu apa, atau bahasa ininya apa ya, reversalnya mungkin. Jadi efek ke lawannya berat atau enggak atau kayak gimana nya itu tergantung dari lawannya. Kalau dari lawannya putarannya banyak, kita baliknya putarannya pasti banyak juga. Kalau dari lawannya ya sedikit atau malah nggak ada putaran, nah kita baliknya ya segitu juga. Jadi kalau pakai angka gitu, misalnya ini 0 pakai minus plus gitu, misalnya dari lawannya di plus 2 spin kita anggap plus aja, di plus 2 kita pukul balik pakai ini, mau cut mau drive gitu, baliknya paling min 2 juga, nggak bisa jadi min 3 atau min 4 gitu, biasanya kayak gitu. Ini kemarin kayak gitu, jadi tergantung dari putaran dari lawannya. Putaran dari lawannya banyak,
kita baliknya ini pasti tambah susah juga. Spinnya dari lawan banyak, kita bolanya tambah isi, jadi gitu. Tapi cara pakainya ya balik lagi tadi, cara pakainya nggak terlalu susah. Jadi bukan mungkin sih, jadi menurut saya kalau buat karet bintik, mau bintik proses atau bintik lompit kayak gini, ya hampir semua bintik lah, tambah susah kita pakainya gitu. Cara pakainya, bola ke lawannya juga biasanya tambah susah. Jadi kalau karetnya kita pakainya agak gampang, langsung ya standar-standar aja, bolanya juga nggak akan terlalu susah. Nah, tapi satu ini kelemahannya, bukan kelemahannya, kekurangannya waktu tadi saya coba pakai ini buat chop bola isi. Jadi kayak Super Kim yang sebelum-sebelumnya kan bola isi bisa saya chop lagi, bolanya isi lagi. Ya segimana kita, jadi kayak hampir kayak karet polos lah. Gimana kita mau isinya segimana bisa kita atur. Nah, ini buat chop bola isi, bolanya nggak terlalu isi. Jadi memang kurang apa ya, mungkin nggak terlalu nempel, atau mungkin terlalu kaku sih ini kayaknya. Jadi bola isi saya coba pakai 955 ini, baliknya nggak terlalu isi kayak pakai Super Kim. Super Kim itu bisa isi banget. Itu aja sih kelemahannya buat saya dari 955 ini. Sama satu lagi di si karetnya, saya nggak ngerti apa proses dari pabriknya kayak gimana. Si karetnya ini agak sedikit rapuh waktu saya potong, jadinya nggak rata. Bukan karena cutternya, padahal cutternya baru. Dari pas potong, karetnya agak sedikit rapuh. Terus si lem dari top sheet ke sponsnya dari pabriknya itu nggak terlalu kuat. Jadi ini pada copot banyak tuh. Ini copot juga di sini. Ini di sini copot juga. Jadi banyak yang copot. Ini gampang copot lemnya. Mungkin saya copot sekarang. Oh iya, ini gampang tuh. Biasanya kalau lem dari pabrik tuh agak susah dicopotnya, tapi ini gampang sih dicopotnya. Tuh kan memang, jadi lemnya nggak terlalu kuat dari pabriknya. Kita buka dulu sebentar. Takut ini harus pakai sedikit, harus santai. Nggak bisa buru-buru. Jadi ini kita rekap dari awal. Untuk kelebihannya ini cara pakainya gampang, nggak terlalu susah. Jadi mungkin kalau drive biasa gitu, asal nggak digesek, masih gampang pakainya. Terus buat kontrolnya pasti besar, soalnya sponsnya tipis 0,7. Terus kekurangannya, ini dipakai smash nggak akan terlalu kenceng, sekencang yang sponsnya yang lebih tebal. Terus dipakai buat chop bola isi, nggak terlalu isi. Sama bahannya mungkin nggak terlalu kuat. Ininya terus tipis banget. Tuh kelihatan tipis banget ini. Habis itu lem dari top sheet ke si sponsnya dari pabriknya gampang dibuka. Jadi kalau saya sih lebih pilih yang OX. Mungkin yang OX kita kasih spons sendiri, jadi kita bisa pilih segimana kita sponsnya mau pakai yang berapa.
pakai yang tebal, pakai yang tipis. Ini nggak perlu cara kayak gimana, nggak perlu digimana-gimanain, ini udah gampang bukannya. Padahal lem dari pabrik, bukan saya lem sendiri, ini udah dari pabriknya udah ada sponsnya. Tanggung, kita buka dulu sekalian semuanya. Agak tuh kan disobek. Biarin aja, saya cuma mau ambil sponsnya aja buat karet yang lain. Sobek dikit nggak apa-apa karetnya. Oke, beres. Ini lem pabrik tapi gampang dibuka. Jadi buat saya lebih baik karet bintiknya OX aja, pakai kita tambahin sponsnya sendiri, jadi bisa lebih kuat menurut saya. Jadi gitu sedikit tentang Jinhe 955 yang langsung saya kletek dari sponsnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.